Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujud kasih sayang Rasulullah yang senantiasa hadir di sekitar kita. Memperhatikan dan rindu untuk bisa bertemu dengan kita. Sayangnya selama ini kita tidak menyadarinya, dan menganggap baginda tidak pernah hadir. Wujud Rasulullah saat ini adalah goib. Artinya tidak bisa ditangkap dengan mata zohir. Kita sebenarnya punya mata yang dapat melihat hal-hal yang goib, yaitu mata batin kita. Hanya saja mata itu pada umumnya masih terhijab dan buta. Anda bisa membayangkan, di siang hari, Anda berada di satu ruang yang tertutup rapat dan gelap. Apakah mata Anda yang normal bisa melihat? Tentu saja tidak. Kita harus membuka hijab, atau dinding yang menghalangi masuknya cahaya ke dalam ruangan itu. Hingga cahaya bisa masuk, dan membuat mata zohir kita, bisa melihat secara jelas. Lalu, apa hijab yang menutup mata batin kita? Dan cahaya apa yang bisa menerangi mata batin? Dan bagaimana cara mengaktifkan pandangan mata batin, hingga mampu melihat kehadiran Rasulullah sekaligus membuka samudra ilmu yang luar biasa. Untuk memahami, dan mengamalkan ini semua, pertama-tama, kita perlu mempertegas tauhid. Tauhid kita yang mengaku tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi nyatanya, kita lebih mempertuhankan harta, tahta dan segala bentuk keduniawian lainnya. Inilah yang harus kita luruskan lagi di awal. Posisikan Allah adalah yang utama dalam hidup kita. Tujuan kita, tempat kita menyembah, mengadu dan memohon pertolongan. Sebaliknya, kita adalah hambanya yang lemah, dan penuh dengan dosa. Menyadari bahwa semua yang ada pada kita, adalah milik Allah, dan terjadi karena Allah juga. Selanjutnya kita harus membersihkan, dan menjernihkan hati terlebih dahulu. Dari berbagai penyakit hati, seperti iri, dengki, sombong, tidak bersyukur dan berbagai macam penyakit hati yang lain. Segera bertaubatlah. Hentikan segala dosa dan bersihkan hati dengan memperbanyak istighfar dan berzikir. Ketika hati kita sudah bersih dan suci, barulah cahaya atau nur Allah bisa masuk dan membuka hijab-hijab kita. Mata batin yang sudah terbuka hijabnya, bisa melihat dengan sangat terang dengan jarak pandang yang sangat jauh. Tanpa terhalang dinding dan gunung-gunung. Bahkan mata itu dapat melihat diri kita sendiri dan mengetahui kekurangan serta posisi kita di hadapan Allah, yang sangat kita butuhkan untuk terus memperbaiki diri, dan meraih derajat yang lebih tinggi lagi. Imam Besar, Ibnu Athaillah, dalam kitab Al-Hikam, beliau menulis, Nur Allah itu sebagai pasukan tentara yang menerangi hati. Sebagaimana gelapnya syirik itu sebagai pasukan tentara yang membantu hawa nafsu. Maka apabila Allah menolong hambanya, maka dibantunya dengan pasukan tentara nur Allah, dan dihentikan bantuan kegelapan dan kepalsuan. Nur Allah, dapat juga diartikan dengan hidayah Allah, yang bersifat goib, yang ditanamkan pada hati manusia. Membawa banyak keberkahan, dan manfaat bagi kita sebagai hambanya. Walaupun nur Allah bersifat goib, akan tetapi dampaknya akan sangat nyata, dan dapat dirasakan dengan panca indera kita. Karena nur tersebut akan memancar ke seluruh anggota tubuh. Sehingga pikiran menjadi cerdas, otot menjadi kuat, wajah semakin menarik, berwibawa, dan sebagainya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menerangkan, bahwa orang mukmin yang dekat dengan Allah itu, memandang sesuatu dengan nur Allah. Maksudnya adalah dia memandang dengan mata batinnya. Begini penjelasannya, ketika memandang sepiring nasi, mata zohir kita melihat sepiring nasi adalah berwarna putih, berasap tanda masih panas dan lain-lain sebagainya. Mata zohir ini, mudah menyesatkan kita pada berbagai hal tercela yang justru dapat mengotorkan hati kita. Adapun orang mukmin, melihat sepiring nasi dengan mata batinnya, yang mereka lihat adalah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, turun tangannya Allah, pertolongan Allah, rasa bersyukur dan takjub kita atas kebesarannya dan lain-lain.
Demikianlah, ketika batin selalu melihat tajalinya Allah dalam ciptanya, maka nur Allah otomatis akan segera membuka hijab-hijab, menerangi hati hingga mata batin bisa berfungsi dengan baik. Bagi saudaraku yang ingin mengamalkannya, bisa langsung mencoba, melihat dengan batin kita, atau dengan hati kita. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Begitu luar biasa khasiatnya. Pandangan batin segera mengambil alih pandangan mata zohir kita. Untuk memperkecil ketertarikan pada keduniawian dan terbawa pesonanya. Seiring dengan usaha di atas, Anda bisa memperbanyak membaca sholawat. Pilih yang pendek saja. Lakukan dengan istiqomah dengan jumlah minimal 1000 perharinya. Yang perlu kita sadari di awal adalah, iblis sangat paham akan apa yang akan kita lakukan, dan berusaha sekuat tenaga untuk menggagalkan usaha kita. Karena begitu mata batin ini terbuka, kita akan terkagum-kagum, dan tergoda untuk menceritakan pengalaman ini pada orang lain. Ini fatal, karena kita berurusan dengan rahasia Allah dengan hambanya. Anda akan berhenti di situ dan tidak bisa berkembang lagi. Kita boleh mengajarkan ilmu ini kepada orang lain. Tapi jangan diceritakan juga pengalaman batin Anda. Berdoalah selalu untuk meminta perlindungan Allah atas tipu muslihat iblis yang akan terus berusaha menggagalkan usaha Anda. Terbukanya mata batin itu bertahap. Mulai dari mimpi-mimpi yang tidak biasa. Mimpi melihat Rasul dari jauh dan akan semakin dekat. Hingga suatu saat kita seakan-akan melihat langsung Rasulullah dalam keadaan terjaga. Nah, ini dulu yang bisa saya sampaikan di sini. Semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, supaya kami bisa terus menyajikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.